Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, hari ini Botani Umum Bu Intan masuk ke materi pertama kita. Kalau kemarin sebelumnya baru kita kontrak kuliah, RPS, baru Bu Intan sampaikan ke kalian. Nah, kali ini masuk ke materi, akan Bu Intan share screen. Mungkin ada beberapa di antara kalian yang sudah membaca ya sedikit mengenai ruang lingkup botani dan keanekaragaman tumbuhan. Kalau ada yang kurang jelas, nanti saat Bu Intan selesai menjelaskan, silahkan Bu Intan buka pertanyaan selebar-lebarnya buat kalian. Bu, yang ini kurang paham atau arti dari ini kurang paham, silahkan kalian ini ya, tanyakan ya. Atau kalau kalian malu, kalian bisa chat. Kalau kita habis, oh ya ada suaranya Bu Intan. Mohon maaf nanti kalau ada sayup-sayup suaranya Bu Intan, memang kemarin pakai record sehingga suaranya masuk. Nah, menurut kalian kenapa sih kita perlu belajar botani? Padahal kalau dipikir-pikir botani itu paling cuma tanaman. Kita belajar tentang daun, tentang fotosintesis, tentang pergerakannya, reproduksinya. Kira-kira penting nggak botani itu menurut kalian? Kalau sekarang belum ngerti lah, ya penting lah Bu, gitu ya, ikut-ikut aja penting lah Bu. Nah, karena ini Bu, karena kalau saya nggak ikut mata kuliah Bu Intan nanti nggak dapat nilai. Gitu. Jangan kayak gitu. Jadi anggap aja gini, kalian ngerti nggak kalau petani di Indonesia itu miris? Nasibnya mereka sangat miris karena alih fungsi lahan, kemudian mereka digerus oleh biaya pupuk yang mahal, kemudian lagi dituntut untuk mengadakan misalnya harus sekian ton dalam 1 bulan, dituntut untuk kerja yang lebih banyak, namun hasilnya kecil. Bahkan mirisnya lagi adalah negara kita memasukkan beras asing ya, produk-produk import ke negara kita yang dijual lebih mahal. Nah, intinya Bu Intan bukan masuk ke ranah sosial, bukan. Hanya di sini yang perlu kalian pahami adalah apa pentingnya kita belajar botani. Apa pentingnya kalian semua itu ada duduk di agroteknologi. Padahal kalau dipikir apa sih petani itu, mungkin ada beberapa oknum yang memandang sebelah mata. Tapi itu semuanya salah. Bu Intan punya keyakinan suatu saat nanti pertanian akan diunggulkan dibandingkan bidang-bidang yang lain. Karena apa? Kalau nggak ada petani itu kalian nggak akan bisa makan. Kalian coba pikir harga cabai sekarang kayak gimana? Tinggi banget ya. Nah, karena apa tuh kira-kira? Karena mungkin udara suhunya mungkin, atau mungkin kondisi hujan terus-menerus, bisa jadi karena petani gagal panen, karena gagalnya alih fungsi lahan sehingga penanam cabai jadi tergerus, banyak sekali. Oke, kembali ke laptop ya. Masuk ke laptop kita. Jadi botani itu punya peran yang besar untuk masyarakat. Terutama kalian sendiri juga punya satu hal yang apa sih yang akan saya berikan untuk masyarakat. Nah, ini dia ilmunya. Sebentar, Bu Intan matikan suaranya ya. Sebentar, mohon ditunggu dulu. Supaya tidak tempuh dengan suaranya, mungkin Bu Intan escape dan tidak di slideshow ya. Karena kalau di slideshow nanti kalian bisa
gema dengan suaranya Bu Intan yang ada di dalam ini. Bentar, Bu Intan stop dulu. Ya, Bu Intan ulangi lagi share screen, tapi tidak Bu Intan slideshow. Jelas ya? Tulisannya jelas ya? Jelas, Bu. Oke, lanjut ke slide kedua. Tiga. Apa tuh? Sayup-sayup suara. Oke, apa itu botani? Kenapa kita belajar botani, Bu Intan? Botani itu cabang ilmu dari biologi. Kalian pasti saat duduk di bangku SMP, bangku SMA maupun di SD, SD IPA ya, belum ada IPA ya, SD SMA mungkin biologi, ya kan? Ada biologi, pelajaran biologi. Nah itu semuanya ada di cabang ilmu biologi tentang biologi tumbuhan. Nah, botani itu adalah multidisiplin ilmu yang umum sekali dan bahkan dia punya anak ilmu, anak sub ya, sub mata kuliahnya, ada subnya. Salah satunya genetika dan pemulihan tanaman, anatomi, pertumbuhan dan perkembangan vegetatif, generatif, metabolisme, jadi proses metabolismenya tanaman, agronomi, ya, teori dan praktek dari produksi hingga sampai ke pengelolaan. Kalau kalian lihat di sini ada ekologi, fistum, fisiologi tumbuhan. Nanti kalau kalian ada mata kuliah fisiologi tumbuhan, nanti ketemu Bu Intan lagi. Terus fitokimia dan reproduksi tumbuhan. Nah, yang paling suka adalah di antara semua item mata kuliah dari sub atau anak-anaknya botani ini, Bu Intan paling suka genetika dan pemulihan tanaman. Tapi Bu Intan mengajar fisiologi. Di genetika kalian ketemu Pak Syaiful sama Pak Tarman. Pemuliaannya Pak Tarman. Kemudian kira-kira ruang lingkup dari botani itu apa sih? Ruang lingkupnya, kalau kalian tahu, botani itu ilmu yang punya beberapa ruang lingkup. Kalau kalian lihat di sini, ada bagian-bagian ilmu, dasar ilmu yang melengkapi botani. Nah, coba kalian lihat di sini. Ada tingkat molekul. Jadi bentuk kehidupan dalam biologi itu kan ada tingkat molekul. Jadi botani itu kita mempelajari tingkat molekul, genetika, dan biokimia. Nah, tapi belum ke kimianya, tapi ke arah badan organel, sel, jaringan, organ, dan individu. Kalau biokimia ini ke fotosintesisnya, ya kan? Tapi kita tidak membahas itu terlalu jauh, hanya ke organel, sel, jaringan organ, dan individu. Mohon maaf, ini seharusnya individu. Ya. Ahli botani pasti ada di antara mahasiswaku semua ini yang pernah mendengar ahli botani. Itu terkait dengan orang yang punya ilmu atau ini ya, punya kayak kemampuan, keilmuan tentang cara mengklasifikasikan taksonomi. Jadi berdasarkan taksonnya. Terus struktur anatomi dan morfologi, fungsi, baik itu fisiologi dan dari kehidupan tumbuhan itu. Jadi overall bentuk ruang lingkupnya ada 3 nih ya. Bu Intan ulangi lagi, bentuk ruang lingkup dari botani ada 3, tingkat molekul, genetika, ya, organel, sel, jaringan organ, dan individu. Oke, bisa dipahami ya. Tingkat molekul itu contohnya gini. Tingkat molekul itu kita belajar mengenai tanaman yang dari tanaman tingkat rendah sampai tanaman tingkat tinggi. Tanaman tingkat rendah kalian tahu ya, tanaman yang nggak punya daun, tidak punya organ lengkap.
Kalau organ lengkap itu kan akar, batang, daun, bunga, buah, biji, ya kan? Tapi ini mereka enggak, kayak semacam dia jenis tanaman tapi yang tingkat rendah. Dia tidak punya daun, tidak punya, hanya bentuknya kecil tapi termasuk dia termasuk tanaman. Nah, genetika ke DNA. DNA-nya apa itu cara untuk persilangannya atau cara dia untuk berkembang biak atau bereproduksinya menggunakan apa, itu masuk ke genetika, ruang lingkupnya. Dilanjutkan ke organel, ini fisiknya ya, organel, sel, jaringan, organ dan individunya. Ya. Yang diulang-ulang Bu Intan bisa dicatat atau kasih tanda aja. Di ruang lingkup botani ada 3 ya, tingkat molekul, genetika, ya, biokimianya ini dalam bentuk fotosintesis, ya. Fisiknya organel, sel, jaringan organ, dan individu. Bisa dipahami ya sampai sini? Nah, oke. Bu Intan lanjutkan ke slide ke-4. Bu, perannya apa botani itu? Di awal tadi Bu Intan sempat membahas mengenai kesulitan petani. Kita negara agraris tapi bernasib miris. Bukan begitu? Iya, benar. Ya. Jadi tumbuhan itu tidak bisa lepas dari kehidupan kita. Bagian dasar kehidupan di bumi itu ya tanaman. Karena tanaman itu satu-satunya makhluk yang bisa memproduksi makanannya sendiri. Jadi kita termasuk makhluk yang bergantung pada tanaman. Karena kita makan tanaman, kita makan sayur, lauk-pauknya ya dari tanaman. Nah itu maka dari itu subhanallah ya, jadi Allah menciptakan tanaman itu untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh manusia. Terus yang kedua, tumbuhan itu menghasilkan hasil fotosintesis berupa oksigen. Bayangin kalau nggak ada tumbuhan, panasnya minta ampun, nggak ada oksigennya. Jadi kalau kita panas-panas terus kita istirahat, rehat sejenak, duduk di bawah tanaman tuh sejuknya, subhanallah, surga dunia tuh ya, segar banget karena produksi oksigen. Nah, terus ada lagi perakaran mencegah erosi. Kalau erosi hubungannya pasti sama banjir. Kalau perakarannya banyak, tanaman banyak, bagus, berarti dia secara ini ya otomatis ya mencegah erosi maupun banjir. Sumber makanan, nutrisi dan serat tadi sama seperti yang di awal Bu Intan bilang tadi, bagian dasar kehidupannya berupa sumber makanan, nutrisi maupun serat. Ada lagi manfaatnya, yaitu sebagai bahan bakar dan obat-obatan. Jadi, aku matkul. Selanjutnya, untuk slide ke-5, coba kalian lihat di sini ada bedanya, Wintan ada salah ketik di sini. Seharusnya ini tanaman. Ada yang tahu bedanya tanaman sama tumbuhan? Anyone? Raise hand up. Mungkin ada yang tahu? Bu Intan di sini tuliskan di sini apa bedanya tanaman, tumbuhan, dan pohon. Kalau pohonnya bisalah, tahulah ya. Tapi kalau tanaman sama tumbuhan itu bedanya apa? Ada yang tahu? Ada, Bu. Silahkan, iya. Kalau tanaman itu yang sengaja tanam, tapi kalau tumbuhan itu yang tumbuhnya liar, tidak ditanam manusia, tapi dia tumbuh sendiri. Kalau tumbuhan itu liar, tidak nah, hampir benar. Ini siapa nih yang jawab nih? Sofia ya? Sofia, ya, udah hampir benar, tapi belum. Jadi gini, Sofia dan kawan-kawan. Kalau hampir benar, jadi kebalik. Kalau tanaman,
tanaman itu tumbuh dengan sendirinya, ya kan? Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak ini kok, nggak apa, jangan malu. Tanaman itu tumbuh dengan sendirinya, ya kan, tanpa ada perawatan apapun. Dalam artian dia tidak disengaja ditanam, tapi ya udah ada tanaman itu, dan jumlahnya tidak terlalu banyak. Sedangkan tumbuhan itu adalah tanaman yang dibudidayakan. Berarti artinya dibudidayakan adalah dia mengalami kayak perawatan atau maintenance yang cukup lumayan banyak effortnya. Bisa input pupuk, pengolahan, kemudian gemburan tanah dan lain sebagainya. Jadi ada perlakuan khusus lah untuk, dan biaya khusus untuk tumbuhan ini karena dibudidayakan, karena gimana? Ada yang ada yang masukan untuk Bu Intan? Mungkin siapa tuh ya? Aditya? Ya, Bu. Oh, kasih masukan Aditya. Enggak, Bu. Loh, ya Allah niku nyala. Astagfirullahaladzim. Oke. Lanjut ya. Oke. Kirain Aditya tadi mau ngasih masukan Bu Intan. Oke, lanjut. Nah, kemudian yang keenam. Kita masuk ke ranahnya keanekaragaman. Keanekaragaman di sini belum selesai tadi karena ada perdu ya. Mohon maaf. Nah, pohon bedanya dengan terna dan perdu ya. Kalau kalian lihat di sini ada pohon ya. Pohon itu dibedakan menjadi dua, terna dan perdu. Kalau pohon itu pasti kalian melihatnya adalah berkambium. Itu betul. Tapi ada pohon yang terna itu tumbuhan dengan batang lunak, ya, tidak berkambium, tidak berkayu, atau hanya mengandung jaringan kayu dikit sekali, sehingga pada akhirnya saat mati, yaitu tidak punya bagian yang tertinggal di atasnya. Berbeda dengan perdu, perdu itu berkayu, punya kambium bercabang-cabang, ya, tumbuhannya tidak punya batang yang, karena dia ini ya tumbuhnya rendah tapi tidak punya batang tegak. Kalau pohon ya berbeda dengan pohon itu tumbuhan berkayu, bercabang-cabang, tinggi dan punya batang tegak. Ya, perlu diingat Bu Intan bedakan antara tanaman dan tumbuhan ya tadi. Terus yang kedua adalah bedanya pohon, terna dan perdu. Bu Intan tambahkan di sini aja ya. Pohon, terna, dan perdu. Nah, gini. Nah, overall kalau ditanya Bu Intan saat UTS, apa bedanya pohon, terna, dan perdu? Udah tahu ya. Jadi Bu Intan ulangi lagi, kalau terna itu batangnya lunak, tidak berkayu, hanya mengandung jaringan kayu itu sedikit. Jadi saat mati kepangkalannya nggak ada apa-apanya atau hanya tertinggalnya, tidak ada bagian yang tertinggal sama sekali. Kalau perdu, tumbuhan berkayu tapi pendek, rendah, tidak punya batang tegak. Kalau pohon, dia berkayu, berkambium, bercabang, tumbuhannya tinggi, dan punya batang tegak. Ya, gitu. Selanjutnya adalah taksonomi, morfologi, dan anatomi. Kenapa membahas ini? Ini hubungannya adalah dengan keanekaragaman tumbuhan. Bu Intan tulis di sini supaya kalian nggak bingung. Keanekaragaman tumbuhan, ya. Di antaranya ada taksonomi, morfologi, dan anatomi. Taksonomi itu adalah ilmu ya yang punya prinsip pengklasifikasian sesuai dengan taksonnya. Nah, berdasarkan persamaan dan perbedaan ini diurutkan.
Berbeda dengan taksonomi, anatomi itu menggambarkan letak hubungan bagian tubuh. Kalau anatomi manusia kan tubuh manusia ya. Anatomi perempuan, tubuh perempuan, anatomi tubuh laki-laki. Itu kalau manusia. Tapi kalau untuk tanaman, kita anatomi bentuk tanaman A dengan tanaman X itu berbeda. Gitu ya. Selanjutnya morfologi itu ilmu pengetahuan tentang bentuk luar dan susunan dari makhluk hidup. Jadi fisiknya, morfologinya. Kita membedakan di botani ini berdasarkan ketiga item ini. Taksonomi, anatomi, dan morfologinya. Kalau sudah kalian pahami, ini Bu Intan contohkan, ada contohnya. Contoh taksonomi ya, jadi perannya tadi kan menyederhanakan. Kalau bisa dibilang, contoh deh tanaman pisang. Pisang itu punya banyak sekali macam. Ada pisang Ambon, ada pisang raja, ada pisang kepo, ada macam-macam ya kan. Nah, sama seperti tanaman itu punya aneka ragam, ya, keanekaragaman. Nah, cara untuk menyederhanakannya itu menggunakan pengklasifikasian ini yang ditentukan berdasarkan takson. Nah, takson itu apa? Ini tata nama yang sudah bisa dikatakan tata nama khusus yang didasarkan untuk penamaan tanaman. Nanti Bu Intan contohkan di bawah. Dalam taksonomi ada beberapa jenjang. Pertama kingdom. Kalian pernah dengar nih biologi membahas kingdom. Terus ada juga divisio atau divisi. Terus ada lagi klasis kelasnya. Ordo, bangsa, familia, itu suku, genus, marga, dan yang terakhir yang paling kecil adalah spesies. Nah, coba ada contohnya, silahkan kalian lihat nih. Contohnya adalah taksonomi jagung. Ibu Intan kalau lihat gambar-gambarnya Bu Intan romantis banget ya, bapaknya petaninya ya naik sepeda. Ayo Bu kita pulang gitu ya. Bayanginnya romantis gitu. Meskipun panas-panas tapi mereka tetap romantis. Nah, oke, kembali ke laptop. Taksonomi jagung contohnya. Kingdomnya adalah Plantae. Ya. Divisionya Spermatophyta. Subdivnya, subdivisio Angiospermae. Kelasnya Monocotyledon. Ordo, Intan. Nah, ordonya Poales. Familia Poaceae. Genusnya Zea, spesiesnya adalah Siamese. Jadi kalau dikatakan apa tuh spesiesnya Siamese jagung itu adalah Siamese. Itu ya. Jadi pengklasifikasian tanaman berdasarkan taksonomi. Nah, anatomi sekarang. Kita ke ranah anatomi. Anatomi ini kita hapus aja impact test ini judul. Kalau kalian lihat di sini tanaman itu dibagi jadi dikelompokkan berdasarkan organ. Ada organ hara, akar, batang, daun, ya kan? Terus ada organ reproduksi, flower ya, bunga, buah, biji. Kemudian sistem jaringan pengangkut. Jadi ada vaskuler, ada sistem jaringan fundamental atau dasarnya atau groundnya. Terakhir, note-nya, catatan setiap sistem jaringan itu terdiri atas kumpulan jaringan yang berbeda. Ada epidermis, periderm, xilem, phloem. Jadi kita bahas ya minggu depan ini. Ada epidermis itu apa, periderm apa, xilem, phloem, cortex, mesofil, jaringan tisu, kolenkim, parenkim, sklerenkim, ini semua ada di pertemuan kita minggu depan ya.
tanaman memproduksi semua struktur yang tumbuh dari sekumpulan yang terpisah dan terbagi jadi beberapa sel yang disebut meristem. Nah, itu tadi teman-teman. Kita belajarnya sedikit tapi semoga bisa kalian pahami ya. Jadi jaringan ini nanti kan ada sel, ada jaringan. Kita belajar minggu depan tentang sel, organ, sel, jaringan dan organ. Jadi ini kita insya Allah minggu depan kita bahas ya yang di blog Intan ini. Gitu. Mungkin teman-teman ada yang ditanyakan sebelum Bu Intan tutup pertemuan minggu ini. Boleh tanya, tapi jangan meluas dulu ya. Tanya yang bidang apa yang Bu Intan sampaikan hari ini tadi sampai hari ini. Ada yang ditanyakan mungkin teman-teman silahkan. Ada yang belum Bu Intan admit ya. Nah nih sudah nih. Mungkin chat, Bu Intan cek dulu. Bu mohon dicek. Oh iya, masuk Zoom-nya baru ini. Tadi Famila kayaknya udah Bu Intan join, mungkin dia keluar lagi ya. Mila, udah masuk ya. Tadi sempat join Famila, hanya mungkin keluar lagi ya. Iya Bu, keluar lagi. Iya, nggak apa-apa. It's okay. Ini Bu Intan record ya. Nanti insya Allah kalau hasil Zoom-nya udah Bu Intan upload di e-learning, kalian bisa leluasa untuk buka-buka lagi. Yang Bu Intan ulangi-ulangi terus tuh biasanya keluar UTS. Makanya dicatat ada kalimat yang Bu Intan ulangi, contohnya ruang lingkup tadi ya, kesimpulannya di bagian ruang lingkup Bu Intan ulangi. Terus di peran dari botani. Terus kuisnya tolong dikerjakan karena kuis ini punya peran penting juga terhadap penilaian kalian, terhadap nasib penilaian kalian. Ya, jadi kuisnya ini lumayan 10% bisa mendongkrak saat ujian tengah semester atau UAS kalian mengalami penilaiannya terlalu rendah misalnya, bisa untuk nambah-nambah. Terus yang kedua mungkin teman-teman yang ketinggalan tadi bisa melihat kembali hasil record Zoom kita di e-learning. Jangan lupa untuk buka e-learning dan kalian isi daftar hadir. Daftar hadirnya nyatu sama polling, jadi kalian kalau ngisi polling otomatis itu sudah mengisi daftar hadir kalian. Nah, terus ada lagi mungkin kuisnya Bu Intan tunggu sampai jam 4 ya. Kalau bisa sebelum jam 4 kalian kerjakan. Habis ini masih fresh, masih ingat. Jadi di save dalam bentuk Word ya, dikirim ke e-learning. Terus Bu Intan juga buka forum diskusi buat kalian. Kalau yang ketinggalan dan apabila ada yang ditanyakan lagi, di situ diskusi silahkan bertanya. Karena lumayan, forum itu Bu Intan grade. Bu Intan kasih nilai forumnya. Sehingga bagi yang bertanya akan mendapatkan poin. Lumayan nih. Nah, selamat belajar. Mungkin ada yang sebelum Bu Intan tutup ada yang ditanyakan lagi. Teman-teman semua, silahkan. Bu Afif bertanya di room chat. Silahkan Aditya. Bu Intan senang sekali kamu bertanya. Di room chat Bu ada. Di room chat ada yang tanya Oh, Bu room Mas chat. Afif. Oke. Kirain kamu, Dit. Oke, Bu Intan bacain ya. Izin bertanya, siapa nih? Kok nggak ada namanya? Bu? Kak Afif. Siapa? Afif. 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 Oke, Afif. Hai Afif. Jadi silahkan bertanya lewat chat juga boleh ya teman-teman yang lain. Mohon izin bertanya Bu, botani kan mencakup tentang pemulihan tanaman. Apakah yang dimaksud pemulihan tanaman Bu?
apakah pemulihan tanaman sama dengan proses budidaya tanaman? Makasih Afif udah bertanya. Jadi, pemulihan tanaman itu adalah ilmu yang mempelajari tentang perlindungan tanaman dan proteksi terhadap tanaman. Sehingga yang berkaitan dengan hama, penyakit, kemudian yang berkaitan dengan cara perbanyakan tanaman, itu semua ada di pemulihan tanaman. Jadi pemulihan itu, arti kata pemulihan itu adalah kayak melindungi dan memperbanyak gitu ya, melindungi dan memperbanyak. Nah, kita kalau ditanya sama Afif apakah sama, jadi kalau samanya adalah pemulihan itu masuk ke sub ilmu dari botani. Jadi botani itu induknya ya. Botani itu induk, sedangkan pemulihan itu ada di dalam induknya ini. Jadi subnya, sub atau anak bahasan ya, subbabnya ada di salah satunya pemulihan. So kalau ditanya Afif lagi, kira-kira kita mempelajari pemulihan apa enggak? Kita mempelajari, hanya tidak mendetail. Jadi kenapa tidak detail, Bu? Karena pemulihan itu akan diajarkan ke semester 4 dan semester, kalau nggak salah 4 atau 5. Itu ada pemulihan tanaman, itu bertemu dengan Pak Tarman nanti. Jadi kita belajar botani dulu, yang dasar-dasar dulu, hanya tahu pemulihan itu apa, kemudian apa saja yang dibahas itu nantinya secara detail akan dibahas di semester 4 dan 4 atau 5, Intan kalau nggak salah sih 4 ya Pak Tarman. Nah, gitu Afif. Ada lagi mungkin feedback? Silahkan. Udah ya kayaknya. Anyone? Mungkin ada yang tanya lagi, any question? Silahkan. Udah ya kayaknya. Kira-kira kecepatan nggak ini? Terlalu too fast nggak Bu Intan mengajarkan? Enggak, Bu. Enggak ya, Rohma? Iya. Oke, teman-teman semuanya, jadi jangan khawatir yang ketinggalan, Bu. Saya baru join, baru di-admit Bu Intan. Aduh, mohon maaf ya. Saat Bu Intan itu men-share screen, Bu Intan nggak lihat admit, sehingga ada yang tertinggal, mohon maaf sekali. Tapi jangan khawatir, hasil dari kita ketemu Zoom ini akan masuk ke e-learning. Ya, jadi it's okay, nggak apa-apa. Yang penting kalian tetap mengikuti learning di isi daftar hadirnya, ya. Tapi ingat, tetap Zoom juga penting supaya kalian lebih paham ya. Umpama ada pertanyaan yang diulang-ulang atau yang dibicarakan Bu Intan ini diulang-ulang terus. Oh berarti ini kayaknya masuk ke UTS. Ada pemberitahuan penting. Tuh. Terima kasih semuanya sudah hadir pada hari ini. Bu Intan senang sekali bisa sharing ilmu dengan kalian. Mohon maaf keterlambatan Bu Intan tadi dikarenakan teknis yang tidak Bu Intan sengaja. Jadi harusnya 9.30 tuh 9.15 Ibu udah mulai ngutak-ngatik Zoom, tapi nggak bisa-bisa sehingga harus minta tolong Hartono tadi. Makasih ya Hartono bisa ini membuatkan link. Iya Bu, sama-sama. Kalian. Allah, Masya Allah. Oke, terima kasih semuanya. Foto nggak nih? Mau di ini? Aduh, kayaknya kameranya pada matikan kamera semua, cuma Hartono doang yang nyalain kamera. Ya udah nggak usah ya kayaknya ya. Yang penting kalian sama-sama. Aditya juga udah tampil. Oke lah, semua kamera dinyalain. Nyalain semua. Re. Oke. Biar full gimana, Ton? Wih, Arina. Ini di sampingnya Bu Intan ada Arina, Alfatus, ada Yogi. Gi, gelap Gi.
Terus ini banyak nih teman-teman. Ini caranya tampilan supaya full screen kita gimana? Biar fotonya nampak semua. Gimana Hartono? No. Bentar Ada yang dulu, tahu? Pak. Nggak tahu. Ya udah nggak apa-apa deh. Kalau di bukan full Di screen view, kali. Bu. View sebelah kanan. Iya benar, View. view. Ini udah view terus ke Full screen, Bu. galeri. Oh ya, galeri. Galeri view. Oke, sip. Duh, Bu Intan katrok banget nggak tahu caranya. Udah nggak apa-apa ya. Kita sama-sama belajar. Nah, sip. Udah kelihatan semua, Tiffany. Asrofi Rizal. Wis, baru mandi, Vi. Asrofi Rizal. Tidur kayaknya. Bercanda Bu Intan. Alan. Ganteng masalah. Apa, Re? Kok nggak nampak, Re? Energi Udah, on. Bayu, Fazria, Aditya udah, Inox, namanya Inox, panggilannya Inox ya? Iya, oke, nggak apa-apa. Oke, 1, 2, 3, smile. Makasih semuanya. Ya, oke, kita insya Allah bertemu lagi di materi selanjutnya ya. Jangan ini ya bosan sama Bu Intan ya, karena untuk 1 semester ke depan untuk evaluasi silakan kalian isi plotting. Jadi ada evaluasi buat Bu Intan. Mungkin Bu, saya kurang paham dengan penjelasan Bu Intan. Terus masalah tadi ketepatan waktu, mohon maaf. Harusnya 9.30 karena teknis ya, mohon maaf sekali. Oke, Bu Intan minta maaf lagi apabila ada kurang lebih dalam penyampaian hari ini. Semoga ilmunya nyampe ke kalian, bermanfaat buat kalian. Bu Intan tutup pertemuan hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu.